dalam menyikapi kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Golongan muda memiliki keinginan jika kemerdekaan Indonesia harus bisa diraih sendiri tanpa bantuan pihak manapun, baik itu Jepang maupun sekutu. Sedangkan golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dipersiapkan dengan matang dan juga perlu dirapatkan bersama dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebelum peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 15 Agustus 1945, golongan muda yang dipimpin Sahrul Saleh mengadakan rapat di Pengesahan Timur Jakarta terkait kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Dalam rapat disepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan rakyat Indonesia, bukan Jepang. Kemudian malam harinya anggota di golongan muda Wikana dan Darwis Ditus menemui Soekarno dan Hatta untuk mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada 16 Agustus 1945. Wikana dan Darwis juga mengancam Soekarno dan Hatta apabila pada 16 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan belum dilakukan, maka akan terjadi pergolakan besar. Namun, desakan Wikana dan Darwis tidak dituruti oleh Soekarno dan Hatta yang berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dirundingkan terlebih dahulu dengan PPKI. Dengan hal itu, Wikana dan Darwis lantas kembali mengadakan rapat bersama dengan golongan muda di Jalan Cikini 71 Jakarta. Dalam rapat diputuskan bahwa Soekarno dan Hatta akan dibawa ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Rencana golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus dini hari. Soekarno dan Hatta tidak menolak ketika dibawa golongan muda menuju ke Rengas Dengklok. Padahal, sebagai tokoh utama PPKI, keduanya memiliki kekuatan dan kewibawaan. Hal ini terjadi karena mereka sebenarnya merasa bahwa kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Namun, karena ancaman dari pemerintah Jepang dan janji kemerdekaan, Soekarno dan Hatta belum mau mengambil keputusan. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali di desa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah di desa, di hadapan So dan Ko Singki, salah satu tokoh golongan muda, Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan setelah kembali ke Jakarta. Golongan tua dan golongan muda pun sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta. Ketegangan di Rengas Dengklok dapat diakhiri salah satu tokoh golongan tua menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok dan menjamin proklamasi kemerdekaan terlaksana pada 17 Agustus 1945. Sekembalinya dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta rumah Laksamana Maida dalam rangka menyusun naskah proklamasi. Sampainya di Jakarta, Soekarno dan Hatta segera menyusun proklamasi di rumah Laksamana Maida yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik pada 17 Agustus 1945. Pada pukul 10, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibaca oleh Soekarno di Kebangsaan nomor 56 Jakarta.